Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 6 Sosiologi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, bisa dilihat ya. Tema kami adalah individu dan lembaga. Oke, teman-teman semua, jadi kami akan jelaskan apa itu individu, apa itu lembaga dalam konteks ilmu sosiologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang ada di kelas. Oke, sebelum itu, kenalin dulu ya. Perkenalkan, saya selaku moderator dengan nama Muhammad Rizky. Oke, saya moderator Muhammad Rizky Ramadhani dan ada rekan saya. Dan rekan saya satu lagi. Nah, kali ini kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh ke depan, dipersilakan. Terima kasih moderator. Sebelum aku menjelaskan apa yang di hadapan kalian, rumusan masalah, kita kembali dulu ke latar belakang. Kenapa sih kita mempelajari individu dan lembaga? Seperti kalian tahu sendiri, individu itu dan juga lembaga adalah bagian yang tidak bisa lepas dari masyarakat, dari interaksi sosial dan dari kita. Kita sebagai bagian dari masyarakat dan kita juga sebagai individu harus mengerti dan juga memahami apa itu peran dan juga fungsi dari lembaga dan individu. Oleh karena itu, rumusan masalahnya yaitu lembaga pertama, apa definisi individu dalam sudut pandang sosiologi dan perannya dalam masyarakat. Dan yang kedua adalah apa definisi lembaga dalam sudut pandang sosiologi dan perannya dalam masyarakat. Baik, terima kasih. Oke. Selanjutnya penjelasan tentang individu yang akan dijelaskan oleh Bung Ransa. Silakan. Oke, terima kasih Rizky. Dari sini saya akan menjelaskan mengenai individu. Individu itu adalah kedudukan secara perorangan di mana di setiap individu itu memiliki ciri dan juga peran dan fungsinya masing-masing. Individu itu mempunyai satu hal yang disebut dengan perbedaan individu. Perbedaan individu itu berarti menyangkut variasi yang terjadi, variasi kepribadian, sifat ataupun kemampuan yang mereka miliki. Seperti sudah dilihat di sini bahwa seorang individu memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan sosial. Terdapat beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh individu. Yang pertama adalah memiliki sifat masing-masing. Individu itu memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda. Kondisi ini terbentuk dalam pengalaman hidup ataupun pola pikir pengalaman hidup yang nantinya akan menjadi sebuah pola pikir yang tertanam di satu pikiran manusia tersebut. Selanjutnya adalah kepercayaan pribadi. Kepercayaan pribadi itu dimaksudkan dari kepercayaan yang ada dari setiap diri individu karena adanya proses kognitif yang berawal dari diri mereka sendiri dan akhirnya menjadi sebuah perilaku mereka terhadap lingkungan sosial. Yang terakhir itu adalah memiliki kemampuan. Setiap individu itu memiliki minat masing-masing dan nantinya kemampuan ini akan timbul sebagai sebagai pegangan mereka untuk menjalani hidup sebagai salah satu bagian dari anggota kelompok kayak gitu. Selanjutnya adalah peran dan fungsi. Individu berperan dalam kehidupan sosial, menjadi sebuah agen perubahan. Mereka akan terus berinteraksi untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain setiap harinya dan memiliki karakter organisasi untuk menimbulkan interaksi kinerja individu dalam organisasi. Oke, selanjutnya penjelasan terkait lembaga. Oke, saya akan jelaskan penjelasan terkait lembaga. Oh, ciri. Saya akan jelaskan terkait tentang ciri. Ciri menurut Koteng Rijat adalah aktivitas manusia atau aktivitas kemasyarakatan untuk menjadikan lembaga sosial harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Tentunya ciri-ciri tersebut ada 5. Yang pertama, suatu tata kelakuan yang baku, yang biasa berupa norma-norma dan adat istiadat hidup, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis. Yang kedua, kelompok-kelompok manusia menjalankan aktivitas bersama.
dan saling berhubungan menurut sistem dan norma-norma tersebut. 3. Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan serta disadari oleh dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan. Dan yang keempat, mempunyai perlengkapan dan peralatan. Yang kelima, sistem aktivitas itu biasanya disadarkan kepada kelompok-kelompok yang bersangkutan pada suatu masyarakat dalam kurun waktu yang begitu lama. Oke, selanjutnya lembaga. Oke. Beberapa jenis-jenis lembaga di sini yang terbagi menjadi 6. Pertama ada lembaga pendidikan, lembaga kebudayaan, lembaga keluarga, lembaga keagamaan, lembaga politik, dan lembaga ekonomi. Apa itu lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan adalah pusat edukasi dan di mana peran memberikan pengetahuan, memberikan ilmu itu pada proses pendidikan terlaksana, maka dibentuklah lembaga pendidikan. Selanjutnya lembaga kebudayaan. Lembaga kebudayaan adalah suatu lembaga sosial yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan kebudayaan seni, mengembangkan suatu budaya di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, lembaga keluarga. Seperti kita ketahui bahwa setiap keluarga tentunya harus memiliki lembaga yang menaungi keluarga tersebut. Di mana di tengah-tengah masyarakat, lembaga keluarga ini terbentuk atas dasar pertama, pasti ada yang namanya perkawinan. Kalau tidak ada perkawinan, tentunya tidak ada terbentuk suatu keluarga. Maka dari itu, keluarga terbentuk atas dasar perkawinan atau pernikahan. Selanjutnya lembaga agama. Lembaga agama adalah pusat terjadinya keberlangsungnya suatu keagamaan di mana kehidupan masyarakat seperti agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu bersatu padu untuk membentuk suatu lembaganya tersendiri, sehingga agama-agama tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah ajarannya agamanya masing-masing. Dan yang selanjutnya lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga sosial yang berperan penting dalam menunjang keberlangsungan proses pembentukan atau pembagian kekuasaan pada masyarakat. Sehingga di negara kita tentunya dibutuhkan lembaga politik agar keberlangsungan masyarakat, kehidupan negara berbangsa itu dapat terjalankan dengan baik tanpa adanya di mana ada yang mengatur proses suatu negara. Dan terakhir ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah suatu lembaga sosial yang memiliki peran dalam kegiatan di bidang perekonomian. Fungsi utama dari lembaga ekonomi ialah suatu lembaga keuangan yang mengatur proses terjadinya keuangan. Oke, next. Oke, selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Siapa namanya? Oke, makasih moderator. Selanjutnya aku jelaskan kepada kalian kesimpulan dan sarannya. Sebelumnya aku akan jelaskan kesimpulan terlebih dahulu. Individu adalah setiap orang dengan ciri dan keunikan masing-masing yang menjadi bagian dari suatu kelompok sosial. Sebagai anggota masyarakat, individu memainkan peran penting melalui interaksi sosial, berbagi informasi, dan memberikan pengaruh pada lingkungan sekitarnya. Dan juga untuk lembaga merupakan sistem norma atau aturan yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan menjaga keaturan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, individu dan lembaga saling mendukung dalam membentuk struktur sosial individu dengan ciri dan perannya masing-masing dan juga lembaga. Dan juga selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai saran. Saran aku bagi menjadi 3 untuk bagi peneliti, bagi masyarakat, dan bagi penulis kebijakan. Yang pertama untuk peneliti dan akademis. Penting untuk mereka mendalami hubungan dinamis antara individu dan lembaga sosial dalam konteks perubahan sosial. Karena ini adalah sesuatu yang akan terus berkembang dan juga selanjutnya akan terus menjadi landasan teori untuk kita berkembang sebagai masyarakat. Kita harus memahami dan juga dapat beradaptasi dengan perubahan selanjutnya. Untuk masyarakat, para individu dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh lembaga sosial yang ada. Karena itu masyarakat harus ikut
berkontribusi dan juga ikut bekerja sama dengan lembaga dan sebagai individu agar kita dapat menjadi masyarakat yang lebih maju. Dan terakhir, bagi pembuat kebijakan, kebijakan yang dibuat harus memperhatikan interaksi antara individu dan lembaga sosial agar aturan yang dibuat itu bisa kayak pas di badan tubuh masyarakat dan individu yang terus berkembang karena sifatnya yang dinamis. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin tadi adalah hasil presentasi dari kelompok kami, dan mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf kepada teman-teman semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kepada Amel dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan ada lembaga keluarga, seperti yang sudah dijelaskan kalau lembaga keluarga itu bisa terbentuk dari pernikahan dan juga pernikahan tadi kan. Berarti itu cukup bersifat pribadi gitu. Nah, terus adakah semacam indikator keberhasilan dari lembaga keluarga itu? Terus karena dia bersifat pribadi tadi, apakah dari pemerintah bisa turut andil untuk turut andil sebagai pengaruh untuk keberhasilan dari lembaga keluarga? Oke, terima kasih kepada Amel. Kita tampung dulu pertanyaannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Satu terakhir. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Apa nih? Kayak udah ada tiga di belakang itu dah. Nanti aku. Kalau pertanyaan apa? Dari lo. Kenapa? Nanti aku. Ayo. Ya, biar Ayo bertanya. Hansa. Udah semuanya banget. Oke, berarti saya ingin bertanya tentang apakah dari keenam contoh lembaga ini memiliki sebuah konektivitas untuk mencapai satu tujuan bersama. Maka tolong jelaskan alurnya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Baik, terima kasih Alam. Adakah indikator keberhasilan dari lembaga keluarga? Dan apakah pemerintah bisa berpengaruh terhadap keberhasilan dari lembaga keluarga tersebut? Tentunya ada pengaruh dari pemerintah dalam keberhasilan, indikatornya dalam keberhasilan berlangsungnya suatu lembaga keluarga. Seperti kita ketahui, BKKBN adalah suatu lembaga di mana mencakupi terkait tentang perlindungan perempuan, keluarga, dan perlindungan anak. Dan keluarga di suatu negara itu sangat penting dalam berlangsungnya suatu negara di mana untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya berkualitas yang unggul, lahir dan batin tentunya terpusat di keluarga itu sendiri. Artinya keluarga yang berkualitas menentukan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Dan dalam konteks ini, pemerintah tentunya akan tetap turut andil dalam menyelesaikan persoalan-permasalahan yang ada di lingkungan keluarga. Seperti misalnya di keluarga tersebut ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Tentunya pemerintah turut andil untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan adanya lembaga hukum yang menjadi lembaga penunjang perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan keluarga itu tersendiri. Pembangunan keluarga merupakan isu dari berbagai macam lintas sektor. Artinya pembangunan keluarga menjadi tanggung jawab semua sektor, baik itu kementerian lembaga dan termasuk urusan pemerintah negara Indonesia. Dan pemerintah artinya di sini memiliki andil yang cukup besar dalam kesuksesan dalam terbentuknya lembaga keluarga yang sejahtera, berkualitas, dan terlindungi. Mungkin seperti itu, Amin.
Dan selanjutnya pertanyaan dari Bung Alam akan dijawabkan oleh Kakak Ransa. Kakak Ransa dipersilakan. Baiklah, terima kasih Rizky. Dan di sini aku izin menjawab pertanyaan dari Alam ya, tentang konektivitas 6 lembaga dan alurnya. Lembaga bertujuan untuk mengarahkan perilaku individu, menjaga kesatuan sosial, serta menjadikan kontrol sosial, sehingga tercipta stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. Pada intinya, setiap lembaga yang ada di Indonesia ataupun dari negara lain itu memiliki tujuan untuk mencapai keselarasan nasional. Dan bagaimana alurnya? Seperti kita lihat di sini sudah ada lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan lingkup yang paling kecil dari lembaga yang akan ada di kehidupan dunia. Selanjutnya, hal itu didukung dengan adanya lembaga pendidikan, lembaga kebudayaan, lembaga keagamaan, dan juga lembaga ekonomi yang menjadi dasar-dasar kehidupan dan jalannya hidup seseorang. Dan nantinya secara lingkup yang paling besar ada yang namanya lembaga politik yang menaungi bagaimana sistem sebuah negara dapat berjalan setiap harinya. Sudah cukup menjawab, Alam? Kalau ternyata peran dari lembaga-lembaga kehidupan sehari-hari tadi gimana? Dari 6 lembaga ini? Ya. Untuk kalian aku izin untuk menjawab pertanyaan kamu ya. Contoh dari lembaga atau dampak ya? Contoh dari lembaga sehari-harinya. Ya. Ya, untuk lembaga keluarga mungkin sudah jelas ya. Lembaga keluarga itu yang kayak orang tua kita, saudara kita, tante-tante kita, itu termasuk dari lembaga keluarga. Lembaga pendidikan itu kita sekarang ini sudah lembaga pendidikan. Kita masuk yayasan juga bisa ini lembaga pendidikan. Pokoknya semua lembaga, semua instansi yang bertujuan untuk memberikan informasi, untuk memberikan mengajar ilmu itu adalah lembaga pendidikan. Untuk lembaga kebudayaan, contoh yang paling dekat di antara kita itu misalnya ekskul tari atau ya UKM untuk seni-seni kayak harmoni contohnya, itu bisa kita sebut sebagai lembaga kebudayaan. Lembaga keagamaan sendiri kita ya contohnya seperti NU atau Muhammadiyah. Lembaga politik itu partai, bisa Golkar, PDI, pokoknya banyak contohnya. Dan lembaga ekonomi itu misalnya OJK, koperasi juga bisa, persatuan pedagang juga bisa. Pokoknya mereka ini adalah suatu tempat di mana mencampung apa yang mereka sebut. Ya kayak lembaga kebudayaan yang kita menyebutkan tempat tari, tempat misalnya himpunan orang-orang seniman, segala yang menyangkut atau terkait dengan konteks kata keywordnya tersebut. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, Terima kasih ya. Mungkin aku izin menambahkan lagi, yang bahwa perlu dibantu adalah lembaga itu adalah satuan yang mencakup seluruh aspek yang terkait. Jadi setiap lembaga itu memiliki fungsi yang masing-masing untuk menaungi bidang yang mereka miliki. Jadi setiap lembaga ini mempunyai perannya masing-masing dalam memajukan dan menciptakan keselarasan dalam kehidupan nasional. Gitu. Sekian dari kelompok 6. Oke. Mungkin sudah. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan mudah-mudahan ilmu kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Muhammad Rizky Ramadhani dan rekan saya Ransa dan Fasya, kami pamit, mohon undur diri. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bagian bapak, bagian ayah yang duduk di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.